Look at the stars, how they shine for you. Everything that you do, and they was all yellow. Selamat datang lagi di Studball episode 185 atau Studball version Yellow. Kenapa Yellow? Karena akan berhubungan dengan pembahasan di episode kali ini. Review match Bournemouth vs Chelsea dan juga ruang ganti Chelsea yang semakin menghangat, dan juga preview game week kelima Chelsea yang akan bertandang ke West Ham. So buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap di sini nonton sampai habis karena bakal ada info menarik lainnya yang kita bahas juga. Studball, kita mulai. Nah, tadi kita udah mulai dengan gimmick-gimmick nyanyi ya lagu Yellow. Kenapa sih Yellow? Ya iyalah, buat kalian yang nonton pasti udah tahu kenapa kan Yellow. Chelsea versus Bournemouth, kita kemarin dapat 3 poin dari tandangan kita ke Vitality Stadium. Dan yang bikin gemparnya adalah pertandingan itu ngebikin rekor. Ya, rekornya bukan yang bagus, tapi 14 kartu kuning buat kedua tim, Bournemouth sama Chelsea. Di Bournemouth ada 6 pemain dan Chelsea ada 8 pemain. Ya, siapa lagi kalau bukan Anthony Taylor. Kita nggak capek-capeknya udah bikin 100 dosa kali ya, atau 10 dosa atau berapa gitu Anthony Taylor yang kalau memimpin dengan Chelsea ada-ada aja ulahnya emang. Tapi yang lebih menariknya adalah ada beberapa kartu kuning yang dikasih ke pemain itu cuma karena protes gitu loh. Maksud protes juga nggak berlebihan sampai mukul wasit atau ngelakuin hal yang gimana gitu ya. Karena cuman protes ya sewajar pemain protes gitu kan. Contoh kalau di Bournemouth yang lucu itu diberikan ke Cook, kalau ke Chelsea itu si Sancho atau dia protes. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, review dari match Bournemouth vs Chelsea. Tadi dulu, kok gue sendiri nih? Iya, karena gue hari ini lagi nggak ada temen sama Rehan ataupun Karyo. Biasalah mereka udah kaya, udah menghambur-hamburkan uangnya. Jadi sekarang gue aja ngetek sendiri. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasan pertama, gue mau ingetin, jadi Chelsea Indonesia itu lagi ada event menarik nih. Ya, bener banget. Fantasy Premier League. Nah, buat yang mau kepoin, langsung aja ke Instagramnya. Kita lagi ada Fantasy Premier League yang lagi didukung oleh Ascot Start Reward. Nah, jadi gampang banget kita akan bermain FPL. Tapi syaratnya adalah, pertama, follow dulu Chelsea Indo, dan juga follow @discoverasr Indonesia. Nah, nanti repost flyer yang ada di Instagram kita, lalu daftar member ASR dulu untuk bisa ikut secara resmi di event tersebut. Nah, hadiahnya itu nggak kaleng-kaleng. Ada hadiah bulanan, ya ini adalah voucher menginap dari Ascot Ascot Indonesia Hotel Group, dan nanti hadiah grand prize-nya nih, juara pertama kalian akan dapat tiket pesawat PP ke Jakarta, Bali, dan sekaligus juga voucher menginap 2 malam di Bali. Dan untuk juara kedua mendapatkan voucher menginap 2 malam di Hotel Ascot Indonesia Hotel Group, dan juara 3 mendapatkan voucher hotel menginap 1 malam. Tentunya di hotel yang tergabung di Ascot Indonesia Hotel Group. Nah, dibuat apa lagi? Hadiahnya keren, ya kan? Gak kaleng-kaleng. Kalau misalkan, ya gue udah penuh liganya nih, udah tinggalin deh liga-liga yang cuma hadiah-hadiah kecil, tinggalin deh. Ikutin Liga Fantasy Premier League dari Chelsea Indo. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan yang pertama. Bournemouth versus Chelsea. Ya, partai ngantuk ya. Baru game week 4 udah main jam 2 pagi. Jujur itu jamnya nggak bersahabat ya, karena walaupun ini secara maraton ya, dimulai dari MU lawan Southampton, terus dilanjutin City lawan Brentford, terus dilanjutin lagi Aston Villa lawan siapa ya, saya lupa. Lalu dilanjutkan oleh Aston Villa versus Everton, dilanjutkan lagi Chelsea lawan Bournemouth. Nah, kalau ngelihat dari line up-nya sih kayaknya meragukan ya. Karena bisa dibilang tengahnya itu diisi Caicedo dan Renato Veiga. Nah, ini kita udah bilang kemarin. Veiga ini nggak cuma jadi
defender aja, tapi dia bisa juga maju ke depan sebagai DM ataupun sebagai gelandang pengangkut air yang membuat serangan Chelsea lebih ngalir dari belakang ke depan. Tapi kita bisa ngelihat ya, di mana serangan Chelsea itu bener-bener nggak ada greget-gregetnya gitu. Bola susah banget buat ke depan. Dan kalau kita mulai dari menit ke-5, itu Chelsea udah kena shock terapi dari Taverniers, pemain Bournemouth yang nendang bola menyentuh tiang gawang. Itu kayak shock mental gitu, kayak mungkin di match sebelumnya kita dominan di awal, tapi di match ini kita sama sekali nggak dominan. Literally Chelsea cuma bikin 3 shoot on target dan 10 tendangan ke gawang. Sedangkan lawan Bournemouth itu bikin lebih dari kita. Kita bisa ngeliat banget back-back Chelsea yang digeruduk habis-habisan sama pemain dari Bournemouth. Ada Cook, ada Taverniers, dan juga ada Kluivert. Dan untungnya di Bournemouth itu nggak ada finisher yang klinis juga. Nah, ini terbukti dari serangannya yang masih bisa dihalau sama Sanchez. Nah ini nih, di menit ke-35, Sanchez melakukan pelanggaran yang ngebikin Chelsea kena penalti. Lagi-lagi ini blunder dari bek kita, Fofana. Dan di situ kita udah hopeless lah ya, bobolan ya kan. Tapi ternyata Sanchez kesurupan Peter Cech. Dia bisa menahan penalti dari Evan Nilsson. Gerakannya pas bener ke kiri dari gawang dan dia bisa menghalau bola, ngebikin Bournemouth nggak jadi memimpin. Artinya skor masih 0-0. Tapi ini bukan berarti tanpa celah ya. Chelsea juga bikin beberapa serangan di mana lagi-lagi ya kita tahu lah penyakit lama yang kembali kambuh. Jackson lagi-lagi lupa cara ngegolin, ya kan? Dan serangan awal Jackson itu yang ngumpan adalah Levi Colwill. Gila, itu tangan kita kemana? Caicedo kemana? Vega kemana? Even Palmer juga nggak dapet sokongan bola yang banyak gitu. Bisa dibilang match ini tuh lumayan keras ya, di mana pemain Bournemouth itu greget banget ngerebut bola dari pemain Chelsea. Apalagi waktu dia pegang Palmer, itu seakan-akan semua pemain tuh kayak ngerubungin dia. Nah ini terbukti dari sentuhan yang dapatnya Palmer itu minim banget. Ada satu serangan yang dimana Madueke dapat bola dari belakang. Itu kalau misalkan dia ngoper lebih cepat ke Palmer, mungkin bisa ada serangan dari Chelsea ya. Tapi lagi-lagi ada yang mengutip, nih kayaknya ada yang iri deh sama Palmer. Palmer jarang banget dapat bola coy. Kayak ini kayak misalnya tiba-tiba hilang gitu. Dan Jackson pun juga sebenarnya cuma 2-3 kali dapat peluang yang bagus di babak pertama. Nah, jadi akhirnya setelah penyelamatan dari Sanchez itu serangan tetap ada. Bahkan si gelandangnya Bournemouth, si Christie itu sempat nendang bola placing yang masih diselamatin sama tiang gawang. Tuh, selunak itu defender kita. Walaupun ujung-ujungnya kita clean sheet ya, tapi faktanya adalah Colwill sama Fofana itu bikin jantung kita deg-degan. Nah, yang sempat udah kita bahas di episode sebelumnya, yang mengisi pos bek kanan, bener kan? King Disasi. Ya ini orang aneh banget ya jadi bek kanan, tapi gaya mainnya kayak gitu, bikin elus dada mulu. Nah, nggak cuma itu aja. Adanya Renato Veiga di posisi DM juga ngebikin Chelsea benar-benar kehilangan ritme di tengah gitu. Karena menjelang kick off tiba-tiba Enzo Fernandez cedera. Keterangan sih illness ya. Dan si Desbody Hall juga cedera tiba-tiba gitu. Jadi ya cuman sisa Caicedo gelandang beneran yang fit gitu kan. Jadi ya mau ngomong kayak Maresca ngambil plan B, plan C, plan D dengan Renato Veiga jadi DM. Nah, kita bisa ngeliat di sini Palmer kayaknya ruang buat kreasinya udah makin ketutup ya. Back dari Bournemouth tuh sigap banget buat ngehancurin ruang gerak ke Palmer, dan ini ngebikin serangan Chelsea jadi mandek. Kita bisa ngelihat walaupun dia udah switch antara Pedro Neto, Palmer pindah, terus Madueke yang ke tengah, Palmer yang ke right wing atau left wing,
itu benar-benar bisa dibikin mati gaya sama pertahanan dari Bournemouth. Jujur, kalau misalkan kita kayak gini mulu, kita nggak bakal bisa bicara banyak gitu. Ini baru Bournemouth ya, belum nanti kalau ketemu sama tim-tim hebat lainnya gitu, apalagi next match ketemu sama West Ham. Nah, ke babak kedua, Maresca berpikir lah masukin pemain baru kita, Jadon Sancho, buat gantiin Pedro Neto. Nah ini berlian itu akan berkilau kalau di tempat yang benar gitu. Kita bisa tahu Jadon Sancho ketika di MU perannya sama sekali ya nggak dimanfaatkan dengan baik oleh Erik ten Hag. Kita bisa ngelihat jarang banget Sancho dapat jam bermain, sedangkan nih orang emang bisa dibilang fluid banget gitu. Apalagi waktu di Dortmund. Nah ini, waktu di Dortmund, dia seakan-akan menemukan gaya bermainnya yang terbaiknya lagi. Nah ini yang dimanfaatkan sama Enzo Maresca yang bilang ke Jadon Sancho bahwa lu kesini, lu harus menunjukkan sisi terbaik lu. Gua nggak akan segan-segan buat naruh lu di bangku cadangan kalau lu bermainnya nggak bagus. Nah, sepertinya omongan ini ngebuat motivasi Sancho kebakar-bakar ya. Terbukti dia bisa jadi game changer. Serangan Chelsea lebih kelihatan di babak kedua, dan bisa dibilang gol itu bisa lebih cepat datang kalau lagi-lagi ya itu serangan Chelsea yang dibangun bisa diselesaikan dengan baik oleh para pemain. Nah, akhirnya di menit ke-79 kita langsung prolog cepat. Jackson digantikan sama Christopher Nkunku. Nah, adanya Nkunku di sini ngebikin pemain Chelsea lebih bisa leluasa lah di bagian di sisi depannya. Kita bisa ngelihat Nkunku juga ngasih efek yang bagus gitu ke serangan Chelsea, dan terbukti di menit 85 dan Sancho bisa melewati atau mengelabui back dari Bournemouth memberikan bola, di mana itu Nkunku nggak lagi free banget loh. Dia bisa meliuk-liuk dari dua back Bournemouth, ada Semenyo, dan terbukti dari pemain-pemain Bournemouth yang backnya tinggi-tinggi, tapi dia punya intelijensi yang tinggi nih. Dia tahu di mana harus menempatkan bola, yang ngebikin kiper dari Bournemouth, Tevez, nggak bisa menghalau bola itu. Nah, adanya Nkunku sama Jadon Sancho, ternyata emang bener-bener ngebikin serangan Chelsea yang kalau udah deadlock, itu cair lagi. Nah, itu baru ada Sancho sama Nkunku. Nah, Joao Felix sebenarnya juga ketika masuk ngebikin perbedaan juga di lini serang. Jadi seakan-akan tahu nih bola yang ke depan itu mau dioper kemana, mau didistribusikan gimana, dan mau dieksekusi seperti apa gitu. Karena hampir nggak ada ya serangan Chelsea babak pertama tuh yang ngebikin Chelsea seakan-akan mau ngegolin gitu. Karena semua ya kalau nggak tendangan Jackson yang pelan, atau serangannya putus lagi sama bek lawan, ya gitu-gitu aja gitu. Tapi lagi-lagi di sini Maresca memberikan tajinya sebagai pelatih ya. Dia nggak habis pikir, dia tahu mesti ngapain. Nah ini mungkin yang kalau gue boleh flashback dikit, kenapa sih waktu zaman Pochettino ya, Chelsea itu bisa bikin gol sampai 4 lawan City, kita seri 4-4. Lawan MU bikin gol 4-3. Lawan Arsenal ada 4 gol tercipta. Itu yang selalu dibanding-bandingkan pas zaman Pochettino itu kita bisa bikin gol banyak, karena bisa dibilang menurut gue ketika zaman Pochettino itu kita nggak bisa dibilang nggak ada skemanya. Jadi bermain bener-bener apa yang terjadi di lapangan saat itu. Nah, yang hebatnya adalah para pemain dilatih untuk bisa atraktif. Jadi atraktif football. Bagaimana cara melawan lawan yang bermain dengan gaya A, dia tahu, gaya B dia tahu, gaya C dia tahu. Nah, ke zaman Maresca, kita bisa ngelihat walaupun Chelsea dibilang nggak dominan atau kalah secara serangan, tapi kita menang ball possession sampai 60% lebih gitu. Dan kita juga paling banyak memberikan umpan touch passing-passing kunci gitu. Artinya banyakkan operan dari Chelsea juga. Artinya memang ada sebuah skema, atau bisa dibilang mungkin Maresca ball, tapi yang bisa dibilang belum paripurna lah gitu. Pemain masih belum bisa 100% cungin sama skema ini. Tapi yang nyatanya adalah ada skema yang bisa
pakai untuk beberapa game. Dia tahu bagaimana ngelawan tim yang mid block, yang low block, ataupun yang high block kayak gitu. Dan akhirnya Chelsea membawa pulang 3 poin ke Stamford Bridge. Nah, di pertandingan ini juga Chelsea dan Bournemouth didenda 25.000 pounds karena menghasilkan 14 kartu kuning yang bikin dua tim ini didenda sama FA. Dan Anthony Taylor juga diberi sanksi. Dia nggak akan memimpin pertandingan di game week kelima, tapi dia akan menjadi official wasit aja gitu. Nah, emang agak aneh sih ini orang ya, 14 kartu kuning. Dimana 2 kartu kuning atau 3 itu cuma karena protes ringan gitu. Bener-bener nih. Tapi setelah pertandingan Bournemouth lawan Chelsea, Enzo Maresca ngajak para pemain untuk memberikan salute honor atau tepuk tangan buat para fans away, ya ini para pendukung Chelsea yang udah jauh-jauh ke Bournemouth buat nonton pertandingan Chelsea. Mungkin kalau dijarakin ya antara pusat kota London sampai Vitality Stadium, kandangnya Bournemouth, itu sekitar 160-an kilometer. Mungkin dari Jakarta sampai Bandung, geser lagi sampai Jatinangor lah gitu. Sumedang ya, Jakarta Sumedang gitu. Kalau mau tahu jaraknya kota London sama markasnya Bournemouth gitu. Jadi Maresca mengajak semua pemain Chelsea buat memberikan applause kepada fans away di sana. Nah, ini juga yang mungkin bisa dibilang budaya yang kembali dibangun sama Maresca, membangun keintiman antara pemain dan juga supporter. Nah, Maresca melakukan ini karena di beberapa kesempatan di media, dia bilang bahwa dia udah mulai jatuh cinta nih sama Chelsea, sama skuad yang sekarang. Dia udah bisa bilang bahwa skuad yang sekarang ini udah bikinnya semakin pede buat bawa Chelsea di sisa pertandingan yang ada. Tapi dia emang nggak bilang sih finishnya itu dia mau bakal dapat piala Premier League kah, FA Cup kah, Piala Liga atau Piala Conference. Dia nggak ngomong. Cuma dia baru bilang dia mencintai skuad yang ada sekarang. Nah, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Ya, ini adalah beberapa pemain yang kemarin cedera, sekarang udah sembuh lagi. Ini ada ada Enzo Fernandez dan juga ada Dewsbury Hall yang udah nongol lagi nih di camp saat latihan di Cobham, dan juga udah ada Lavia dan Malo Gusto yang udah ikut latihan kecil-kecil. Nah, kalau misalkan Gusto nanti udah sehat dan bisa main, berarti next match lawan West Ham dia bisa ngisi pos kanan yang kemarin diisi sama Disasi. Nah, dan ada kabar mengembirakan juga. Ini Ben Chilwell yang kemarin sempat pisah latihannya, sekarang dia udah ikut latihan bareng tim utama lagi. Nah, jadi kemungkinan Cucurella bakal dapat saingan lagi nih di sisi kiri. Jadi kalau misalkan Cucurella mainnya bisa nggak sebagus kayak di Euro, ya nggak heran kalau misalkan nanti Chilwell dapat jam terbang lagi. Nah, oke, kita akan langsung ke preview game week ke-5 antara West Ham versus Chelsea. Nah, game ini akan menjadi game pembuka dari game week ke-5 dimulai tanggal 21 September nanti. Kalau di sana itu mungkin sekitar jam 1 siang waktu London. Walaupun main sama-sama di London, jadi fans away-nya nggak jauh-jauh banget deh. Kayak kemarin lawan Bournemouth, ya mungkin ini bisa pakai underground aja sekali. Jadi nggak usah pakai bis akap kayak gitu. Jadi bisa dibilang lebih banyak lagi fans away yang bakal datang ke London Stadium buat nonton West Ham lawan Chelsea. Nah, kita juga sempat ngomong di beberapa episode sebelumnya, Chelsea itu kalau main di kandang lawan kayak lebih pede gitu daripada main di Stamford Bridge. Nah, ini bisa kelihatan dari hasil yang ada sekarang. Bisa dibilang Chelsea belum pernah sama sekali menang di Stamford Bridge di musim ini. 4 match, 2 kali menang away, 1 kali seri di kandang, dan 1 kali kalah di kandang. Nah, jadi besok lawan West Ham itu akan mengganjilkan game week di Premier League musim ini. Dan Chelsea harus banget bisa jaga konsistensi dari penampilan sekarang dengan memperkuat lini pertahanan, artinya lebih
menggambar-gambarin center back kita lagi antara Colwill dengan Disasi. Lu mesti bisa lebih klop lagi, jangan sampai mainnya ngaco atau lucu kayak kemarin. Dan di sisi back di wing kanan atau wing kiri, kalau misalkan inverted, jangan sampai lambat buat balik lagi. Karena kita tahu West Ham punya wing yang larinya itu kayak kijang semua ya. Di kanan ada Jarrod Bowen, di kiri ada Mohamed Kudus. Itu orang dua kalau misalkan nggak dijaga ketat, udah pasti dia bakal inverted ke tengah, bakal cut in, dan tendangannya gila-gila ya. Kita tahu kemarin waktu lawan Fulham, itu memang West Ham golin di menit terakhir, lewat Danny Ings, tapi itu ada kontribusi dari Jarrod Bowen juga. Dan Mohamed Kudus dari Piala Dunia 2022 itu udah nunjukin bahwa dia memang layak untuk bermain di Premier League. Nah, jadi ini kalau misalkan nanti Chelsea nggak wanti-wanti dua pemain ini, udah pasti mereka akan cut ini ke dalam dan buat serangan dan ngancem pertahanan Chelsea banget. Ditambah lagi Antonio ini, striker West Ham, itu langganan golin ke gawang Chelsea. Itu langganan banget dia. Dia udah hafal banget gimana golin ke gawang Chelsea. Michael Antonio yang ganti kewarganegaraan dari Inggris ke Jamaika ini bakal tetap jadi startingnya di West Ham, meskipun West Ham punya striker dari timnas Jerman, ini Füllkrug. Tapi Füllkrug lagi kena cedera Achilles, jadi kemungkinan dia nggak bakal main beberapa bulan ke depan karena untuk penyembuhan cederanya. Sayang sekali sih ya. Nah, di Chelsea sendiri, kalau misalkan bilang skuad yang kemarin lawan Bournemouth apakah sudah bagus? Tentu belum. Dan lu pasti setuju juga. Kita masih punya banyak PR. Kayak tadi gue bilang di bagian center back, udah pasti itu jadi bulan-bulanan kalau misalkan mainnya kayak gitu lagi. Dan di lini tengah mesti ada yang bisa ngedeliver dari bola dari belakang ke depan. Kalau misalkan nanti Enzo Fernandez sudah sembuh, nah kemungkinan banget dia bakal jadi double pivot sama Moise Caicedo. Kita langsung ke prediksi line up. Di kiper kemungkinan besar masih akan diisi oleh Sanchez, lalu center back-nya nanti akan ada Levi Colwill dan juga Fofana. Nah ini, yang jadi right back-nya semoga Gusto udah sembuh, dan di kirinya silakan Marc Cucurella memberikan performa terbaiknya di sisa-sisa kebangkitan Chilwell nih, karena Chilwell udah balik ke latihan tim utama. Nah, nanti di depannya itu akan ada double pivot, Enzo Fernandez dan juga Moise Caicedo. Nah, ini nih, yang serunya itu adalah di bagian penyerangan. Chelsea punya 6 lebih orang yang mengisi spot ini. Ada Madueke, ada Palmer, ada Neto, ada Joao Felix, ada Nkunku, ada Jadon Sancho, ada Nicolas Jackson. Kalau misalkan mereka di antara ketujuh orang ini merebutkan 4 posisi depan di Chelsea, udah berarti ada 3 orang yang bakal menjadi tim penghangat bangku cadangan. Dan itu pun gue belum nyebut Mudryk. Gue kira nggak tahu, berarti 8 orang yang bakal merebut 4 tim itu. Jadi artinya chance mereka 50-50 nih, ya kan? Nah, kemarin kita tahu Pedro Neto digantikan sama Sancho di babak kedua. Sancho bisa memberikan kontribusi yang lumayan gitu di sisi serangan. Nah, jadi kalau misalkan nanti dan Maresca pun bilang dengan adanya Sancho dan Madueke itu bisa semakin memplotkan Palmer sebagai nomor 10 atau trequartista gitu. Seorang yang berada di belakang striker. Nah, ini kreativitas dari Palmer yang bisa ngebikin serangan Chelsea lebih hidup gitu kan. Nanti di depan mungkin tinggal Jackson atau Nkunku yang bakal ditaruh sebagai starter. Tapi Nkunku kayaknya emang nggak butuh waktu lama sih buat ngegolin ke gawang lawan gitu. Jadi setelah double pivot akan ada 3 orang yang di depan. Yang ini ada Madueke, Cole Palmer, dan juga Pedro Neto. Nah, kalau Sancho kayaknya kalau jadi starting agak gimana gitu ya. Tapi kalau jadi super sub kayaknya lebih beraura aja kayak gitu. Jadi di depan nanti akan diisi sama Nicolas Jackson dan Nkunku bisa jadi super sub lagi. Nah, yang harus dikhawatirkan juga buat lawan West Ham ini adalah para pemain Chelsea bisa dibilang jangan terlalu mengedepankan egonya masing-masing. Karena kemarin waktu lawan Bournemouth kita bisa ngeliat operan-operan yang kayak waktu lawan Wolves tuh kayak hilang gitu. Dan
masih ada sisi egoisme. Apalagi Madueke kayaknya ketagihan bikin gol, ya kan. Dia tetap pengen bikin hat-trick lagi. Tapi kan apa kalau misalkan yang bener hat-trick, ya it's okay. Cuman kalau misalkan Palmer lagi kosong, ya apa salahnya sih dioper ke Palmer gitu. Itu tadi prediksi line up dari Studball. Nah, sekarang prediksi skor ya. Prediksi skor. 1-2 buat Chelsea. Chelsea menang. Nanti akan kebobolan dulu di awal. Lalu halftime bakal kalah 1-0. Dan nanti di menit ke-60 bakal menyamakan kedudukan. Dan di menit 80 Chelsea akan comeback. Kemungkinan besar golnya akan diciptakan sama pemain super sub juga. Jadi semoga karena mainnya di waktu WIB masih sore ya, 6:30 malam. Jadi silahkan nonton sampai habis. Jangan kayak kemarin jam 2 pagi mungkin ada yang ngantuk-ngantuk. Bahkan gue juga mikir kayaknya nonton sampai menit 60 aman deh gitu. Tapi ternyata nonton sampai habis juga akhirnya. Jadi besok lawan West Ham kita mainnya jam 6:30, jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Tonton sampai habis dan jangan sampai cepet menyesal dengan permainan jeleknya Chelsea karena Maresca sepertinya udah punya plan B, plan C, plan D kalau misalkan serangannya mandek gitu-gitu aja. Oke, mungkin itu studio bola di episode kali ini. Buat kalian semua, jangan lupa buat klik like, di subscribe, dan di share juga ke teman kalian. Dan sekali lagi gue ingetin, langsung ikutan Fantasi Premier League dari Chelsea Indo. Karena hadiahnya, nggak akan kalian temukan lagi deh di liga-liga lain. Kalau misalkan liga udah penuh, udah nggak bisa nambah lagi, keluar aja deh dari liga yang hadiah kecil-kecil. Nah, langsung ikutin aja Fantasi Premier League dari Chelsea Indo. Dan kan juga kalau misalkan mau ngirim Sawerianya, bisa nih di bawah sini. Nanti ada barcode-nya, langsung aja kirim Sawerianya. Dan buat kalian semua yang udah komen, gue ucapkan terima kasih karena apa dari kalian kita baca semua. Sambil apa ketawa hahaha. Terima kasih juga buat yang udah support channel ini, baik di Instagram, di Spotify, dan juga di YouTube. Sekali lagi terima kasih dan jangan pernah buat tidak mengaktifkan loncengnya karena kita akan terus update di seminggu sekali buat memberikan kabar-kabar terkini tentang Chelsea FC. Oke, mungkin itu aja dari gua Wanda Kurniadi pamit. Kita ketemu lagi nanti di studio bola episode berikutnya di 186. Oke guys, thank you.